Ya, kembali bersama Bang Kanare. Mohon maaf lama nggak upload video. Sesuai permintaan teman-teman ya, yang selalu mengikuti, selalu setia mengikuti video saya. Kali ini Bang Kanare mau membuat sebuah pemancar mini untuk ngebreak, tentunya buat broadcast juga bisa, tapi ini akan saya rakit dari nol, dari mulai TX, nanti cara menurunkan frekuensi tuner radio sampai membuat final, sampai masuk ke dalam box. Jadi bagian pertamanya adalah ini, pemancar mininya dulu, dari mulai osilator dan buffer. Ini dia PCB sudah saya buat ya. Untuk yang mau skemanya saya tampilkan di sini sekarang ya. Ini dia. Sudah ya, itu tadi skemanya, bisa di pause, di screenshot, ataupun yang kurang jelas bisa WA ke saya. Nanti saya WA-nya ada di sini, saya tampilkan di sini ya. Bentuk jadinya seperti ini. Ini bentuk jadinya itu. Menggunakan kepala tuner, cari kepala tuner bekas yang kit modulnya sudah mati, itu bisa dimanfaatkan untuk menggeser-geser frekuensi ya. Itu menggeser frekuensi. Itu seperti yang sudah skema yang sudah saya kasih tadi. Ini penampakan yang sudah jadi ya. Dan sekarang saya mau buat lagi karena mau dilalah ada yang pesan. Jadi sekalian saya membuat tutorial dari nol ya sampai dicoba. Ini bagian pertama. Nanti ada bagian kedua, bagian ketiga, entah bagian keempat nanti ada atau tidak. Yang penting bagian pertama adalah osilator. Osilatornya ada beberapa tingkat ya, dimulai dari penguat sinyalnya ini pembangkit sinyal osilator menggunakan tegangan 9 volt ya. Di sini saya menggunakan zener. Bisa diganti 7809 9 volt. Ya, jangan terlalu besar untuk osilator. Nanti banyak anakan radio ya. Itu bahasa sayanya itu begitu. Dikuatkan oleh 1 transistor, 2 transistor dan 5 transistor. Nanti di sini bisa untuk mendorong input ke 1971. Sebenarnya teman-teman bisa menjabarkan sendiri, menyempurnakan sendiri. Itu karena saya itu lebih suka yang model seperti ini karena murah ya, bukan karena di sini cari 2053 itu sudah susah, 2538 itu sudah susah. Jadi jalan satu-satunya ya saya menggunakan transistor murah meriah, itu yang di paralel. Itu karena murah, itu bukannya mahal itu ya. Bukannya kenapa nggak pakai 2053 ini itu. Ya bisa, semua bisa dipakai gitu. Cuman karena di sini tuh KW barangnya gitu loh. Nah, sekarang saya menggunakan 930, ini barangnya seperti ini. Kelihatan ya. 930 ini sudah saya siapkan. Gimana, langsung saja ke proses perakitan. Nanti habis proses perakitan kita coba menggunakan radio yang sudah ada di frekuensi bawah gitu ya. Frekuensinya ini untuk ngebreak loh ya, ini untuk ngebreak. Tapi kalau yang untuk mau dimodifikasi untuk broadcast di atas 88 bisa tinggal mainkan lilitannya saja yang ada di sini. Dikecilkan email asli tuner, dikecilkan, nanti frekuensi akan turun. Itu begitu saja. Yuk kita mulai merakit.
Ya, setelah sudah dirakit semua ini, ya bentuknya seperti ini. Jangan sampai kebalik atau salah ya. Ikuti skema yang tadi. Itu saya sudah buat ratusan kali. Itu selalunya langsung berhasil. Yang penting jangan sampai salah. Sekarang tinggal membuat lilitan dulu ini. Ini ada lilitan untuk tegangan ke kolektor transistor. Ini di sini ada lilitan untuk tegangan kolektor dan ini juga ada. Tuh. Jumlah lilitannya berapa? Di sini tuh 6 lilit, 4 lilit, 5 lilit. Diingat-ingat, yang pertama adalah 6, 4, dan 5 lilit. Ya. Untuk email menggunakan email sekitar 0,6 atau 0,7. Ya, ini saya menggunakan bekas crossover, ini saya tidak beli. Crossover rusak, saya ambil emailnya. Tuh. Diameternya berapa? Mungkin ada yang tanya diameternya itu berapa. Diameternya sebesar jack mic ya, sebesar jack mic. Gitu. Pokoknya nggak usah nyari yang susah-susah. Saya buatkan yang mudah, yang ada di sekitar teman-teman. Kalau tukang order mesti punya jack mic. Ini ya, diameternya sebesar ini. Yang pertama 6 lilit, kedua 4 lilit, dan 5 lilit. Gitu ya. Arah lilitannya seperti ini. Pertama kita hadapnya seperti ini, emailnya begini, lilitnya ke sana ya, jangan ke sini tapi ke sana. Mulai dari 6 lilit. Ini saya contohkan 1 2 3 4 5 6. Ini 6 lilit ya, 6. Nah nanti ke sini kita tinggal dipotong saja 6 lilit yang rapi ya. Kalau bisa rapat, jangan ada selak, jangan ada spasi. Kalau bisa ini lilitannya rapat. Kalau spasi biasanya nanti sinyalnya geser-geser teman-teman. Saya udah nyoba berkali-kali. Kalau masih geser-geser, emailnya digede, dirubah lagi gitu. Ini 6. Ini 6 lilit ya, seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan yang pertama itu 6 lilit ya, 6 lilit. Yuk kita masukkan. Jangan lupa ini dikerok dulu ya, dikerok. Sekarang kita sudah kerok ya, ini sudah mengkilat, sudah dikerok. Sekarang kita pasang. Ini dudukannya, bornya juga sudah saya samakan, jadi udah nggak pusing, pasti pas kayak yang di tempat pengisian bahan bakar, pasti pas. Nih ya, seperti itu. Nih seperti ini ya, seperti ini. Misalkan kalau ngerakit itu walaupun masih pemula, usahakan tuh yang rapi, biar ya serapinya orang pemula lah, itu dilihatnya enak gitu loh, dilihat enak tuh ya. Sudah ya tuh. Sekarang kita kedua dan kelima, cara melilitnya sama seperti tadi. Saya skip aja ya, saya buatkan ya. Sini sudah saya pasang. Jangan lupa 6, 4, dan 5. Tinggal disolder ya, ini tinggal disolder. Lalu yang terakhir kita pasang ini. Ini emailnya sudah saya rubah. Sebentar, cara melilitnya saya yakin teman-teman pada bingung cara melilitnya ya. Siapkan email ukuran 0,3 untuk membuat lilitan kepala surat kecil. Emailnya kecil, yaitu 0,3 seperti ini.
ya, 0,3. Jadi jangan banyak yang tanya lagi di komentar. Sebenarnya sudah pernah saya ajarkan di video-video sebelumnya, tapi banyak aja yang tanya cara melilitnya. Sekali lagi pelan-pelan. Ini intinya semakin kecil email itu frekuensi semakin turun, semakin besar semakin naik. Intinya seperti itu. Sisanya dijabarkan sendiri. Tahu lah ya. Ataupun ditambah lilitan. Misalkan email sudah paling kecil, nggak punya email kecil lagi, lilitannya ditambah saja, nanti frekuensi akan turun. Semakin besar ukuran mikrohenry, frekuensi akan turun, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Ini cara melilitnya, karena ini untuk frekuensi ngebreak di bawah 88, jadi saya lilit full. Selongsong tuner bawaan saya lilit full dengan ukuran email sekitar 0,4, 0,5, 0,3. Nih, saya full. Jumlahnya berapa? Bapak ada yang tanya nih, saya ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai mentok. Ya, ingat nih. Sampai mentok. Sampai mentok ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lilit ya. Kalau kurang turun, frekuensi kurang turun, mungkin buat input RPU tambah 1 lilit lagi sini untuk di atas, sudah gitu aja. Otomatis mikrohenry-nya bertambah dan frekuensi akan semakin turun, itu udah pasti. Jadi banyak yang tanya, padahal sudah pernah di video sebelumnya. Sama menurunkan frekuensi pun nanti ada tuh, saya kasih lagi di bagian kedua ya. Ini bagian pertama. Nah, seperti ini. Cara melilitnya seperti ini. Sudah. Silakan di screenshot berapa jumlah lilitannya itu sampai mentok ya ini. Sampai mentok. Sudah ya. Nah, ini bentuk jadinya sudah. Di sini sudah saya pasang di sini. Ya. Muntah pakai tuner Marvel silahkan, Sakata silahkan. Semuanya sama. Gitu ya, semuanya itu sama saja. Biasanya hanya lebar bandwidthnya saja yang berbeda, karena di ferritnya sih, ferrit ininya berbeda gitu ya. Seperti ini kita kerok dulu ya, seperti biasa, biar bisa di solder. Banyak yang tanya, saya sudah bikin 2 kali kalau nggak salah cara melilit di kepala tuner, videonya di video-video lama. Mungkin pada belum melihat ya, cari lagi di video-video saya. Itu ada. Saya kerok-kerok dulu biar bisa disolder. Hati-hati ya, jangan sampai putus karena ini email kecil. Nanti lalu itu dicoba. Ini sepele, simpel segini aja buat 1 RT 1 RW sudah nangkep. Bahkan kalau pakai antena stick di atas 1 desa aja bisa ini. Ya. Keluarnya paling ya setengah watt lah. Ya, ini udah sini kita masukkan di sini nih, ada lubang 2. Mohon maaf ya, saya belum bisa mendesain. Banyak yang tanya minta desain layoutnya, saya tidak bisa. Karena kenapa? Saya bisa, bukannya tidak bisa, cuman tidak ada komputernya, gitu ya. Komputer saya rusak, gitu ya. Kalau dulu saya sering mendesain PCB pakai sprint layout, gitu. Cuman sekarang saya sudah tidak bisa, seperti komputer saya rusak, saya belum bisa ada dana lah untuk merakit komputer lagi. Ya mungkin lain waktu, mungkin tahun depan kalau sudah corona sudah selesai, pemasukan bulanan sudah normal kembali, mungkin saya bisa merakit komputer yang murah untuk mendesain. Tapi sementara ya saya seperti ini. Makanya kalau ada yang tanya minta layout, saya tidak bisa, tidak ada. Adanya skemanya itu sudah saya gambar sebelum komputernya rusak, jadi adanya skema. Adanya skema. Kebetulan dulu saya punya blog, sekarang sudah nggak aktif, saya ambil skemanya. Itu ya, bentuknya seperti ini ya. Kelihatan bentuknya seperti ini. Nanti tunernya di sini dibaut. Ya sesuka-suka
teman-teman lah itu bisa menjabarkan sendiri kalau itu ya. Yang penting intinya ini skema tadi sudah dikirimin. Sekarang saya skip, saya mau mensolder dulu, ini disolder semua. Nanti ada tinggal video pencobaan biar tidak terlalu lama. Yang penting tadi cara perakitannya sudah saya pasang. Ya, dilihat lagi. Mungkin ada yang mau menjiplak, silakan. Tidak ada yang dirahasiakan itu layoutnya. Saya menggunakan cutter, video sudah ada. Cara itu bikin jalurnya gimana gitu, saya hanya menggunakan cutter, isinya saja untuk membuat jalur. Ya sudah ya, saya skip, saya solder dulu ya. Masih bersama Bang Karnare. Sekarang ini sudah saya rapikan, ini barangnya sudah saya solder ya, itu penampakannya. Sekarang kita coba yuk, kita coba nih. Nanti kita tes pakai itu ya yang ada di situ. Nah ini sedang berada di frekuensi 78. Nanti kita tes yang ada di situ. Sekarang kita pasang dulu kabel-kabelnya. Ini sudah saya sambung. Outputnya sebagai pengecek saya menggunakan VU sinyal meter, strength meter namanya, ini menggunakan 2 buah dioda. Kalau yang sudah lihat video saya sebelumnya sudah saya kasih skemanya ya. Ini masuk ke output ya, output kita lihat ini tegangan plus, kita lihat ya. Kalau ini bergerak berarti mentok cetak keluarnya udah setengah watt lah, setengah watt, sekitar itu 400 miliwatt atau 500, cukup untuk dorong 1971. Kita lihat ya ini. Nah itu sinyalnya udah saya nyalakan lagi adaptornya. Nah itu ya, ini kalau ada ini saya nyalakan langsung mentok cetok, jangan terlalu lama ya soalnya belum ada, nggak pakai antena. Sekarang kita cek frekuensinya, saya lepas dulu, takutnya nanti ininya VU meternya mati kalau nggak di itu. Kita kembali ke monitor radio sekarang. Ini frekuensinya berapa sampai berada di frekuensi berapa sampai berapa. Nanti tinggal di setting saja ya. Nah ini sudah saya lepas, tinggal kabel tegangannya saja. Sekarang kita menuju ke radio yuk. Ya kembali bersama Bang Karnare. Kali ini kita tinggal mengetes ya. Ini saya keraskan, ini radio, ini pemancar. Nanti kalau saya nyalakan, ini frekuensinya di 87 ya, ini posisinya paling atas. Sekarang kita cek paling tinggi di mana, paling rendah di mana. Ya sudah saya nyalakan, kita putar ya. Nah, kita putar pemancarnya, kita dekatkan ke radio. Bentar, belum nyala ini. Belum nyala, bentar. Ya, saya nyalakan. Kita cari. Ya ini, perhatikan ini sinyal radio, ini kita putar. Nah bilang, perhatikan kalau kita pencet inputnya, input audio, dia akan bunyi di radio, akan bunyi ya. Inputnya di sini kasih musik, remix bisa gitu. Ini paling tinggi ya. Sekarang kita geser ke bawah. Ini ngacak kita ke bawah nih, kita putar ke bawah. Ini sudah mancar. Kita cari di radio. Nah, berada di 78. Kita pencet ya.
Ya, tuh. Sederhana sekali. 78 MHz. Ini paling bawah bisa 75 74. Nah, ini di 77. Kelihatan sini ya. Ini berada di 77. Tuh. Ini masih setengah jalan lagi. Ini bisa sampai 72, 73. Iya. Tuh. Saya matikan ya, coba deh saya matikan. Ya, hilang kan? Tegangan saya matikan, hilang. Ya. Gitu. Stabil atau tidak? Ini saya coba sebentar ya. Nah, lama-lama nanti videonya lama. Nah, nih. Saya paskan di 77,8 coba. Saya pegang-pegang, tidak geser ya. Oh, ini geser sedikit. 7,7. Masih di situ. Ini stabil ya. Nanti kalau sudah dipasang di box, ini lebih stabil lagi. Kalau sudah di box, ini saya kembalikan ke 78. Nah, ini dari sini aja, ini jarak 2 kilan ini. Ini penampakannya. Ya, itu tadi bagian pertama. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi saya bikin bagian kedua adalah cara menurunkan frekuensi radio. Bagian radionya ya. Nanti bagian final dan lain-lain. Ini saya matikan. Ya, langsung hilang. Oke. Untuk yang mau minta dibuatkan PCB-nya saja boleh, tapi mohon maaf PCB-nya seperti ini. Ya, yang ingin membuat simple, sederhana, murah, membuat PCB-nya saja Mas, itu. Komponennya saya cari sendiri, silahkan. Gitu ya. Tapi untuk kepala senar silahkan cari sendiri, saya nggak punya. Ya. Yang mau PCB dan komponen boleh. Begitu, silahkan WA ke saya cantumkan di bawah. Terima kasih yang sudah donasi pulsa kuota itu, jadi saya bisa mengupload cara merakit sebuah pemancar mini itu ya. Terima kasih. Memang lama saya tidak bisa ngupload karena kesibukan di luar, cari nafkah buat dapur ya, biar bisa masak, tentunya bisa buat beli nasi, beli beras itu. Saya beberapa hari kemarin memang ngisi kuota hanya untuk keperluan WhatsApp itu saja. Itu untuk YouTube saya membalas YouTube agak lama karena saya harus mencari wifi itu ya. Kalau ada wifi saya baru bisa itu. Tapi ini terima kasih sudah ada yang mendonasi kuota, jadi saya bisa upload video itu. Buat teman-teman yang suka nonton, terima kasih itu ya. Ditunggu video-video selanjutnya dari saya gitu. Mohon maaf kalau videonya kadang kata-katanya membingungkan, soalnya saya nggak pakai tulisan apa-apa, saya hanya sesuai mulut saya aja, nggak saya tulis dulu naskahnya, itu enggak asal keluar aja dari mulut gitu. Kita sambil cari-cari radio, ada yang ngetik atau tidak ini. Tadi sepertinya di RPU lagi rame ya. Ini lagi di RPU. RPU-nya lagi rame. Nah, ini sekali lagi terima kasih ya. Skema sudah saya kasih. Selanjutnya tinggal teman-teman tinggal dibuat gitu, ditunggu bagian berikutnya, nunggu waktu lagi ya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.